Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kabar buruk bagi Simone Inzaghi karena menjelang laga Inter Udinese pada Sabtu malam, sang pelatih harus bermain tanpa Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries. Sementara kemungkinan di sayap kanan tanpa Dumfries, maka Darmian harus menjadi bek sayap kanan, mengingat kondisi Cuadrado yang masih belum bugar sepenuhnya dari cedera otot tendon Achillesnya. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Inzaghi memiliki 3 opsi dalam benaknya. Pertama, jika Cuadrado dipaksakan bermain sejak menit pertama, maka Darmian akan bermain sebagai bek tengah kanan dengan Acerbi di tengah dan Baston yang baru pulih dari cedera di kiri. Opsi kedua, Carlos Augusto sebagai alternatif yang memungkinkan bermain di posisi Cuadrado jika sang pelatih belum mempercayai pemain Kolombia tersebut bermain penuh 90 menit. Dan pilihan terakhir adalah memainkan Bisek sebagai bek tengah kanan dan Darmian mengisi pos Cuadrado. Inter harus menahan kontrak baru Denzel Dumfries lantaran kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat soal kenaikan gaji. Pemain asal Belanda itu menginginkan kenaikan gaji yang lebih besar dari yang ditawarkan manajemen Nerazzurri. Seperti yang dilansir La Gazzetta dello Sport bahwa gelandang Inter, Henrik Mkhitaryan dan bek sayap Federico Di Marco hanya tinggal selangkah lagi menaikkan kontrak baru dengan klub. Namun situasi Denzel Dumfries tampaknya lebih rumit. Surat kabar yang berbasis di Milano itu memperkirakan Mkhitaryan dan Di Marco bakal menandatangani kontrak baru selama liburan Natal ini. Mkhitaryan akan mempertahankan gajinya saat ini sebesar 3,9 juta euro bersih per musim. Namun belum jelas apakah perpanjangan kontraknya akan berdurasi 2 tahun atau hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Sedangkan untuk Di Marco yang merupakan favorit para fans bakal mendapatkan kenaikan gaji signifikan menjadi 4 juta euro bersih per musim plus bonus. Kontraknya akan diperpanjang hingga Juni 2028 tanpa menyertakan klausul pelepasan. Namun Dumfries meminta gaji sekitar 5 juta euro per musim atau lebih besar 1 juta euro dari yang disodorkan Inter. Hal tersebut membuat negosiasinya dilanjutkan setelah Natal. Selain itu, mengingat pemain internasional Belanda ini memiliki banyak peminat dari klub-klub Premier League sehingga potensi penjualannya pada musim panas mendatang tidak dapat dikesampingkan. Bek sayap berusia 27 tahun ini terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2025. Dia didatangkan dari PSV Eindhoven hanya seharga 14,25 juta euro pada tahun 2021. Inter dikatakan terbuka menjualnya jika menerima proposal di kisaran 40 hingga 50 juta euro. Sejumlah laporan mengklaim Liverpool, Manchester United dan Chelsea semuanya tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Dumfries. Bek Inter Benjamin Pavard dilaporkan bakal kembali beraksi saat melawan Lazio, yakni pada pekan ke-16 Serie A. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain Prancis berusia 27 tahun itu akan sepenuhnya pulih paling cepat saat laga Inter melawan Lazio pada Giornata 16 atau paling lambat melawan Lecce pada Giornata 17. Ketersediaan Pavard menjadi semakin penting bagi Inter. Pasalnya, 2 pemain bertahan lainnya, Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries bakal harus absen sekitar 3 pekan
karena cedera saat melawan Napoli pada pekan kemarin. Absennya dua Belanda ini tentunya menjadi masalah besar bagi pelatih Simone Inzaghi karena semakin memperdalam krisis cedera di lini pertahanan. Untungnya, Alessandro Bastoni pulih dari cedera yang akan membantu situasinya. Namun di sisi kanan Inter keadaannya masih sangat suram. Saat ini kedua bek sayap kanan Denzel Dumfries dan Juan Cuadrado juga mengalami masalah kebugaran. Oleh karena itu, Inter berharap Pavard bisa kembali secepatnya untuk menambah kedalaman di sisi kanan pertahanan. Inter tetap yakin mereka akan mendapatkan kesepakatan atas Thiago Jallo untuk bergabung sebagai agen bebas dari LOSC pada musim panas mendatang. Tetapi Juventus dan Atletico Madrid dilaporkan membuat proposal yang lebih baik untuk bulan Januari. Bek asal Portugal ini telah absen sejak Maret setelah menjalani operasi karena cedera ligamen anterior yang serius dan pembicaraan kontrak juga terhenti. Masa baktinya saat ini akan berakhir pada akhir musim dan dia tampaknya menjadi pemain bebas yang berharga di pasar. Inter telah lama mengerjakan profil ini dan berharap bisa mengamankan pemain berusia 23 tahun itu musim depan. Gazzetta dello Sport memperingatkan bahwa Juventus dan Atletico Madrid mulai berusaha lebih keras untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Siap untuk memberikan tawaran pada bulan Januari dengan tawaran untuk Lille dan gaji yang setara dengan tawaran Inter. Thiago Jallo adalah sosok yang sangat mengesankan karena keserbagunaannya, mampu bermain sebagai bek tengah, di kanan atau kiri. Sang pemain sudah tidak asing lagi di Italia setelah menghabiskan 6 bulan di Akademi Muda Milan pada tahun 2019 sebelum dijual senilai 4 juta euro ke Lille sebagai bagian dari transfer Rafael Leao. Bukan hal yang aneh jika pertandingan kandang Inter tiketnya terjual habis. Kali ini dalam laga kontra Udinese akhir pekan ini akan kembali mencatatkan tiket terjual habis. Akan ada 70.000 penonton hadir di Stadion Giuseppe Meazza mendukung Nerazzurri melawan Udinese. Satu-satunya sektor yang belum terjual sepenuhnya adalah sektor tandang. Hal ini semakin mengonfirmasi bahwa Inter menjadi tim dengan catatan rataan penonton tertinggi di Serie A. Sejak awal kompetisi tidak pernah penonton kurang dari 70.000 yang hadir di stadion. Hal ini tentu krusial bagi klub karena tahun lalu saja pendapatan tiket dari pertandingan kandang menyentuh angka 80 juta euro. Pelatih Inter Simone Inzaghi hampir menyamai rekor Jose Mourinho, Roberto Mancini, dan Antonio Conte dalam mengawali musim ini. Setelah 14 pertandingan, Inter telah mengumpulkan 35 poin untuk mengamankan posisi puncak klasmen di Serie A. Dan seperti yang disoroti Gazzetta, pelatih Inter saat ini tidak hanya menempatkan Inter di puncak, tapi juga membawa tim untuk menyamai torehan pelatih terdahulu. Pada musim 2006-2007, Inter mengumpulkan 38 poin dalam 14 pertandingan pertama mereka musim itu. Musim itu dipimpin oleh mantan pelatih Manchester City dan Italia, Roberto Mancini. Sementara itu, Antonio Conte mengumpulkan 37 poin dalam 14 pertandingan pertamanya sebagai pelatih Inter di Serie A. Hal tersebut masih lebih baik dibandingkan pencapaian Inzaghi di Inter hingga saat ini. Sebaliknya, Inter gagal meraih gelar Serie A pada musim pertama Conte menanganinya. Sebaliknya, mereka melaju jauh di Liga pada musim kedua mantan bos Juventus dan Chelsea tersebut.
setelah awal yang relatif kurang baik. Sementara itu ada musim 2009-2010. Itu adalah musim di mana Inter memenangkan treble di bawah asuhan Jose Mourinho. Dan awal Nerazzurri pada musim tersebut sebenarnya identik dengan musim ini, setidaknya dalam hal total poin. Inter mendapat 35 poin dari 14 pertandingan pertama mereka di Serie A pada musim kedua Mourinho memimpin.